Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita belajar submateri baru dari bunyi, yaitu efek Doppler. Ya, efek Doppler ini menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar ini berbeda dari frekuensi asli sumber bunyi. Hal ini pertama kali dipelajari oleh ilmuwan Austria, yaitu Christian Doppler, yang mempelajarinya di tahun 1842. Ilustrasi gambar di bagian kanan ini menggambarkan bahwa frekuensi dari bunyi yang kita dengar ketika sebuah ambulans bergerak mendekat dan menjauh itu berbeda. Apabila kalian sedang berhenti di pinggir jalan, lalu ada ambulans yang bergerak menuju kalian, ketika ambulans itu bergerak mendekat, kita mendengar suara ambulans itu semakin kencang. Tetapi ketika ambulans itu bergerak menjauhi kita mendengar frekuensinya semakin melemah atau frekuensinya menurun. Ya, jadi kurang lebih ini adalah peristiwa yang terjadi apabila pendengar ini sedang berada dalam kondisi diam dan sumber suara juga dalam kondisi diam, maka suara yang kita dengar ini akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber bunyi atau sumber suara. Ilustrasinya seperti ini. Apabila mobil dalam kondisi diam membunyikan klakson misalnya, maka frekuensi asli dari klakson ini akan sama dengan frekuensi yang didengar oleh orang yang berada di luar mobil. Lalu, apabila mobilnya bergerak sambil membunyikan klakson, ini akan menyebabkan frekuensi asli dari klakson, ibaratnya gambar gelombangnya seperti ini, akan berbeda dengan frekuensi yang didengar oleh orang yang berada di luar mobil. Jadi di sini sebenarnya efek Doppler ini terjadi saat sumber suara ini bergerak terhadap pendengar atau sebaliknya. Jadi yang bergerak bisa sumber suaranya, bisa pendengarnya. Jadi apabila terdapat perbedaan kecepatan antara sumber suara dan pendengar, ini akan menyebabkan perbedaan frekuensi antara sumber dan pendengar. Contohnya di sini adalah ketika kita mendengar mobil bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine semakin tinggi atau frekuensinya semakin besar. Lalu saat mobil tersebut telah melewati kita, maka bunyi sirinenya akan semakin mengecil atau frekuensinya semakin rendah. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi dari suara apabila sumber bunyinya bergerak mendekat atau menjauh. Apabila sumber bunyinya mendekat, maka frekuensinya makin besar. Apabila sumber bunyi menjauh, frekuensinya semakin rendah. Persamaan matematis dari efek Doppler. Persamaan matematisnya kurang lebih seperti ini. Nilai frekuensi pendengar dibandingkan dengan kecepatan udara plus minus kecepatan pendengar sama dengan Fs, frekuensi sumber, dibagi dengan V, kecepatan bunyi di udara plus minus Vs, kecepatan sumber bunyi. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai persamaan berikut ini. Persamaan yang atas dan persamaan yang bawah pada dasarnya sama. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang di atas, bisa menggunakan persamaan yang ada di bawah. Persamaan yang ada di atas ini hanya memudahkan kita agar kita nggak kebalik. Ini kan yang pendengar gabungannya dengan pendengar, yang sumber gabungannya dengan sumber. Kalau ini kan nanti khawatir kebalik. Nanti yang atas kalian tuliskan frekuensi sumber, yang bawah kalian tuliskan kecepatan pendengar. Khawatirnya itu. Jadi kalau pakai yang atas nggak ada kekhawatiran untuk terbalik.
Keterangannya kurang lebih ini. Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau frekuensi pendengar. Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara atau frekuensi sumber. V adalah kecepatan suara di udara. Apabila di soal belum diketahui nilainya, maka kita bisa menggunakan nilai 340 meter per sekon. Lalu Vp adalah kecepatan pendengar jika dia bergerak. Kalau dia nggak bergerak berarti Vp-nya bernilai 0. Vs adalah kecepatan sumber suara jika dia bergerak. Kalau dia diam berarti Vs-nya bernilai 0. Lalu di sini apabila kita amati antara V ini ada pemisah tanda plus minus ke Vp atau ke Vs. Ketentuannya bagaimana? Aturannya ini kurang lebih. Jika pendengar mendekati sumber, maka frekuensinya makin besar, sehingga yang ada di atas ini menjadi positif. Pendengar mendekati sumber, suara makin kencang suara. Jadi, kecepatan pendengarnya positif. Sebaliknya, kalau sumber mendekati pendengar, suaranya makin besar juga. Tapi karena di sini perbandingannya berbanding terbalik, maka apabila sumber mendekati pendengar, supaya frekuensi pendengarnya makin besar, berarti di sini nilainya harus makin kecil. Maka apabila sumber mendekati pendengar, justru kecepatannya bernilai negatif. Alias, untuk kecepatan sumber ini akan bernilai positif jika sumbernya menjauhi pendengar. Kalau sumbernya mendekat justru negatif, kebalikan dari pendengar tadi. Kalau pendengar itu positif jika dia mendekat sumber dan negatif jika dia menjauhi sumber. Apabila ada pengaruh angin, jadi apabila ada pengaruh angin, maka persamaannya masing-masing yang ruas atas ataupun ruas bawah tinggal kita tambahkan dengan kecepatan angin. Lalu tanda untuk kecepatan angin bagaimana? Untuk kecepatan pendengar dan kecepatan sumber aturannya sama ya. Kalau pendengar mendekati sumber positif, pendengar menjauhi sumber negatif, sumber mendekati pendengar negatif, sumber menjauhi pendengar positif. Kalau untuk angin, aturannya adalah jika angin itu arahnya menuju ke pendengar, maka kecepatan angin positif. Jika arah anginnya menjauhi pendengar, maka kecepatan angin bernilai negatif. Jadi, positif negatif dari angin ini kita lihat arahnya, dia menuju ke pendengar atau menjauhi pendengar. Adalah beberapa aplikasi dari penerapan konsep efek Doppler. Yang pertama ini adalah yang sering kita temui mungkin di kehidupan sehari-hari, yaitu apabila ada sebuah ambulans itu bergerak menuju ke pendengar atau menuju ke kalian, apabila hal itu terjadi maka suara dari sirine itu seolah-olah makin kencang, semakin dekat ambulansnya. Dan nanti saat ambulansnya bergerak menjauh, maka suaranya seolah-olah semakin rendah. Hal ini sengaja diatur, sengaja dibuat semacam ini, dirancang semacam ini, untuk membuat supaya pengemudi yang ada di depan atau yang ada di depan dari sebuah ambulans itu dia segera waspada, dia segera memberikan jalan untuk ambulans ini. Tapi ketika ambulansnya bergerak menjauh, kan suaranya makin kecil, ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan dari mobil-mobil yang ada di sekitar ambulans misalnya, atau di sekitar patroli polisian misalnya, seperti itu. Ya, pemanfaatan untuk ekokardiogram. Ekokardiogram sendiri merupakan perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan secara akurat. Alat ini dapat menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, kadang ini kita kenal dengan istilah ultrasonografi karena menggunakan gelombang suara. Prinsipnya adalah pantulan.
Lalu berikutnya adalah pemanfaatan untuk menghitung kecepatan aliran fluida. Ada beberapa instrumen yang digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran fluida di dalam pipa, yaitu dengan menggunakan seperti laser Doppler velocity (LDV) atau acoustic Doppler velocity (ADV), serta ultrasonic Doppler velocity (UDV) yang menggunakan prinsip efek Doppler di sini. LDV dapat juga dipakai untuk mengukur getaran tanpa kontak langsung ke permukaan yang akan diukur. Jadi misalnya di sini ada sebuah pipa, lalu kita ingin mengetahui kecepatan aliran dari cairan yang ada di pipa ini, ternyata kita cukup menggunakan alat semacam ini. Tanpa harus membuat lubang di pipanya, kita bisa mengetahui kecepatan aliran yang ada di pipa ini. Itu tadi adalah penjelasan untuk efek Doppler. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Kurangan dalam penyampaiannya Ibu ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.